Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, kembali lagi bersama saya Tias Paramita dan kali ini masih di obrolan kesehatan bersama dokter dan Tias masih bersama dengan Dokter Caput. Dan di segmen kedua ini seperti yang sudah Tias sampaikan tadi untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya ya seputar kista ovarium yang katanya ngeri-ngeri sedap gitu, bisa langsung joinan di 23455. Tadi sudah panjang kali lebar banget dijelaskan sama dokternya mulai dari kista itu sebenarnya apa gitu ya, terus yang ganas sama yang tidak ganas itu bagaimana, gejalanya juga tadi sudah disampaikan padahal Tias baru satu kali nanya ya. Tapi udah dijawab tuntas banget, lengkap banget sama dokternya. Nah dok, tadi kan disebutkan gejala-gejalanya tuh ada perut bagian bawah yang sedikit membesar, terus ada nyeri. Nah nyerinya ini apakah mirip-mirip seperti nyeri kram perut saat wanita itu datang bulan gitu dok? Ya, yang jelas nyeri itu tidak enak. Iya, yang pasti. Iya. Nyeri apa yang enak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi nyeri atau yang dibilang kram, ya kram pada perut itu beda. Okay. Nyeri yang terjadi karena kista, biasanya nyerinya itu akibat proses. Pertama adalah proses penekanan daripada organ kista yang menekan di organ abdomen di perut ini, yang sebenarnya nyerinya tidak begitu. Okay. Sangat, makanya sampai ada kista yang besar sekali, ya pertumbuhannya pelan, dia tidak merasa, dia berpikir bahwa saya ini gemuk dan lain sebagainya sampai besar, artinya bahwa proses penekanannya ini tidaklah begitu memberikan efek nyeri, tapi memang terasa tidak nyaman, tidak enak saja. Nah, yang memberikan efek nyeri sekali sampai tidak tahan, ketika ada kista yang terpeluntir. Okay. Kista terpeluntir ini karena kista ini bertangkai dia karena gerakan-gerakan, ya karena jalan, mobilisasi dia berputar dan akhirnya terjadi terpeluntir. Terpeluntir inilah yang menyebabkan nyeri yang sangat sekali. Okay. Dan proses terpeluntir ini akan menyebabkan terjadinya apa kalau dibiarin? Terjadinya proses nekrosis, matinya jaringan di sana, dan akhirnya akan bisa pecah dan itu beresiko sekali kalau sudah sampai kista itu pecah. Dan pada saat sebelum terjadinya pecah, biasanya nyerinya sangat sekali nggak bisa nahan dia. Nah, langsung dilakukan tindakan operatif. Kemudian nyeri yang sangat juga terjadi pada kista yang di dalamnya adalah ada perdarahan. Karena pada kista yang terjadi pendarahan sedikit, itu kembali akan membesar dan ini memberikan efek nyeri. Dan juga pada kista endometriosis, kista endometriosis ini adalah merupakan sel-sel dari endometrium, dari rahim itu yang ada di ovarium. Ini mengikuti siklus haid dan nyeri sekali nih. Memang nyerinya beda dengan kram-kram yang yang timbul saat kita datang bulan yang gitu ya. Timbul saat datang bulan. Nah, ini adalah kista endometriosis ini begitu dia haid nyerinya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Setelah kita periksa ada pembesaran di ovarium. Nah, inilah salah satu kista endometriosis. Kalau kita ngomong tentang endometriosis, ini sel-sel endometrium yang menyebar ke semua organ bisa. Sampai salah satunya ke kepala. Kalau ada setiap haid nyeri dia. Oke, tahan dulu dok. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung bersama kita di 23455. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Pasti Guntur pasti. Oke, pasti Guntur pasti beda. Gong De di Ngurah Rai ya. Iya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Waduh, Gong De. udah panjang lebar dan segalanya dijelaskan. Jadi pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Coba tapi Gong De bertanya. Kenapa laki-laki tidak kena kista itu dok? Apa kita kan sama-sama punya organ tubuh laki-laki dan perempuan sama. Kok bisa laki-laki gitu? Syukur sekali Gong De. Tapi Gong De sangat kasihan ini dokter. Iya. Dari keluarga Gong De, dari kakek sangat menyayangi perempuan Gong De.
Ya. Dan kakek Gongde tidak pernah memarahi perempuan. Iya. Biar apapun dilakukan. Tidak pernah itu kesan dari kakek. Makanya sangat, kalau menurut kami perempuan itu menderita banget. Dia itu harus disayang dan dibahagiakan, Dok ya. Benar-benar. Makanya Nah, saya itu mencari harus dokter penuhi khusus, kebutuhannya. dokter Siapkan kandungan. diri makanya dulu untuk Iya. bisa memenuhi kebutuhannya. Itu kakek Gongde. Oke. Makanya Gongde harus siap. Makanya sayang kepada perempuan karena dia sangat begitu. Waduh, ngeri. Kalau kita Ada lagi Gongde? nih, dalam kalau minta, kalau Pak Dokter mana enak dari laki perempuan dengan perempuan Pak Dokter. Terima kasih waktunya Om. Santai Om. Baik, terima kasih untuk Gongde yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Gongde masih kita berikan kesempatan untuk pendengar yang ingin joinan di 23455 untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu berupa pertanyaan yang pasti ya, kalau udah ada dokter di sini bisa langsung telepon di 23455. Oke, sembari kita menunggu penelpon, mungkin dokter mau melanjutkan yang tadi atau langsung menanggapi Gongde? Langsung menanggapi. Ya, terima kasih Pak Gongde. Ternyata Pak Gongde ya samalah prinsipnya dengan saya, penyayang wanita. Makanya begitu saya jadi dokter, langsung saya berpikir untuk menjadi dokter spesialis kandungan khusus untuk wanita. Oke. Terus kemudian prinsip dari Pak Gongde sebagai penyayang wanita, karena saya pun juga punya prinsip sama, menyayangi wanita sama dengan menyayangi alam semesta. Benar. Ibu Pertiwi inilah tempat kita. Kalau kita sudah menyayangi wanita, menyayangi alam semesta, maka alam pasti akan memberikan anugerahnya kepada kita. Benar. Ketika kita mencampakkan, melecehkan wanita, maka di situ alam pasti akan membenci kita sendiri, murka dia. Buktikanlah. Iya. Oke, tadi si Gongde nanya kenapa laki-laki kadang tidak bisa? Karena ini ngomongnya tentang kista ovarium, tentunya ovarium itu hanya milik wanita. Laki-laki tidak memiliki ovarium. Tetapi kalau masalah kista saja, kista ingat benjolan yang di dalamnya berisi cairan. Ada di ginjal pun juga ada kista. Di ginjal ada juga kista. Dan juga di organ-organ yang lain yang memang bisa terjadi benjolan dalam isinya air, itu namanya kista. Tapi untuk kista ovarium, bersyukur laki-laki tidak ada ovariumnya. Oke, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa Pak Dokter, di mana? 2022 Pak Dokter. Oke. Dengan Bapak siapa? Ini dia mau tanya sama Pak Dokter ini. Oke. Anak saya setiap habis datang bulan tuh Dok, kok sakit perutnya tuh terus ini dari mulai datang bulan dia begitu Dok. Saya pernah bawa ke bidan, katanya enggak apa-apa Dok. Tapi setelah selesai haidnya itu keluar putih-putih gitu Dok, kayak keputihan tuh. Bagaimana solusinya nih Dok? Kemana dia harus periksakan gitu Dok? Selamat Pak Dokter, 2022 Pak Dokter, siap. Dengan Bapak siapa dulu? Merdeka. Niki dengan Bapak siapa dulu? Waduh, langsung ditutup ya untuk penelpon kedua di belakangnya Gongde. Terima kasih yang sudah joinan. Di belakang penelpon kedua tadi, apakah masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami agar nanti sekalian dijawab oleh Dokter Caput ya? Masih bisa joinan di 23455. Oke, sepertinya belum ada. Mungkin bisa langsung Dok. Ya, datang bulan ini sering terjadi masalah nyeri. Jadi nyeri haid ya. Nyeri haid dan nyerinya berlebihan sampai setelah haid pun juga bisa terjadi nyeri. Nah, yang normal adalah memang setiap haid pertama pasti akan terjadi perubahan hormonal. Yang sebelumnya hormonnya seimbang, tiba-tiba anjlok estrogen progesteronnya, ini akan mengganggu atau merubah emosional orang daripada haid. Tias yang sebagai wanita juga yang lain wanita pasti tahu itu, merasakanlah ya. Setiap mau haid moodnya beda. Tidak ingin didekati, sedikit-sedikit marah, emosi dan lain sebagainya, cemburunya mulai. Ya, pokoknya sensitif. Nah, begitu haid, nanti selesai itu mulai hormonnya naik, dan puncaknya itu pada saat mau ovulasi, ada keinginan ingin dibelai dan lain sebagainya. Memang begitu siklusnya. Nah, jadi
untuk nyeri, karena memang pengaruh pertama, pengaruh hormonal dan juga pada setiap haid akan dikeluarkan yang namanya zat di dalam darah itu yang namanya prostaglandin. Ini yang memberikan dampak nyeri. Nyeri yang berlebihan sampai tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan sampai ada yang pingsan. Nah, ini yang memang harus perlu penanganan. Penanganan kalau nyeri-nyeri biasa sih memang wajar pada setiap wanita, dan sering sekali haid, ya haid, dan wanita ini sering berlindung di balik haidnya. Maksudnya begini, seorang wanita, anak-anak, pingin mendapatkan perhatian, pingin mendapatkan prioritas, pingin mendapatkan dia sesuatu hal yang selama dia tidak dapatkan saat itulah dia ingin menunjukkan perhatian. Gimana cara menunjukkan perhatian? Salah satunya dari bawah sadarnya akan muncul rasa sakit yang berlebihan. Misalnya untuk bekerja, dengan begitu dia bisa tidak bekerja. Jadi faktor psikologis ini peranannya besar sekali. Nah, padahal haid itu sebuah siklus yang normal. Alami. Tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya psikologis yang memang mengisi daripada proses haid ini yang memberikan efek sakitnya besar. Nah, pada pertanyaan Bapak tadi yang sakitnya sampai setelah haid itu, pertama ada kemungkinan kalau di luar haid tidak ada nyeri, begitu haid dan setelah haid itu masih nyeri, ada kemungkinan bisa jadi apakah ada di situ seperti materi ini kista endometriosis terutama, atau yang lebih dominan faktor psikologis. Ingat, perhatian penting sekali. Untuk anak, untuk istri, untuk wanita. Perhatian. Wanita paling suka diperhatiin. Pencari perhatian ya kalau saya bilang. Iya, gampang sekali. Wanita itu paling suka diperhatiin. Iya. Sebodoh gimana pun juga bilang aja cantik, senang dah. Benar. Jadi itu suka diperhatiin. Modalnya murah sekali. Iya, modal perhatian. Nah, ini sebenarnya yang memang diinginkan. Nah, keinginan-keinginan yang tidak dipenuhi ini muncullah keluhan-keluhan. Keluhan. Pada saat haid, keluhan nyerinya berlebihan. Pada saat hamil, keluhan muntahnya berlebihan. Ingin diperhatiin. Nah, jadi itu. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih tahu apa sih, kenapa sih, coba deh konsultasikan ke dokter yang memang mengerti untuk hal ini, atau langsung ke tempat saya. Nanti saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Oke. Ada yang bergabung bersama kami, langsung Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ya, tadi nambah lagi satu, Bak Dokter mengatakan diperhatiin. Lagi satu, kejujuran Dokter. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih buat Gunggi buat nambahin katanya ya. Katanya perhatian dan juga kejujuran. Tadi Bapak penelpon kedua ini juga menanyakan, selain nyeri sakit, katanya juga ada keputihan gitu setelah haid. Itu gimana? Iya, keputihan itu masih dalam batas normal. Wajar. Setelah haid pasti keputihan. Penyakit wanita kan cuma 2 itu aja. Kalau enggak merah ya putih. Bendera kita ya, merah putih ya. Kalau enggak keputihan ya kemerahan. Ya. Gitu ya. Haid keputihan lah, biasa. Masih normal gitu ya. Tapi kalau memang tadi yang disebutkan nyerinya berlebih, mungkin bisa langsung dikonsultasikan dengan dokter Caput. Bisa langsung datang nanti ke sana gitu ya. Tadi kan dokter sudah nyebutin soal gejala-gejala, tapi gejala-gejala yang timbul itu juga jarang terlihat gitu. Nah, untuk kita para wanita nih ya yang ingin segera tahu gitu apakah kemungkinan ada kista atau tidaknya, itu gimana dong Dok caranya Dok? Ya, pertama adalah untuk diketahui kista itu tidak semuanya berbahaya dan kista memang tidak semua punya gejala. Gejala karena biasa. Mereka sampai menganggap bahwa dirinya sepertinya memang gemuk dan lain sebagainya. Jadi dia tidak merasa. Merasa itu kalau sudah ada gejala. Iya, benar. Ada gejala apa? Nyeri terutama. Ya, nyeri.
tidak ada yang berani dengan sakit. Iya, benar. Ya, banyak orang yang berani untuk mati, tapi berani sakit nggak ada. Nggak ada. Makanya lebih mending mati, ya udah mati aja Ya. gitu ya, nggak ada sakitnya. Gitu kan. Jadi untuk mengetahui bagaimana gejala-gejala awal daripada kista, memang untuk lebih detail sekali kita tidak tahu. Kita memang harus awas karena memang letak kista itu di dalam. Di dalam kita tidak tahu, dan sering kita tahu justru ketika melakukan pemeriksaan yang bukan karena kista. Misalnya mereka kontrol pemeriksaan ANC pada saat hamil. Ketika kita lakukan pemeriksaan, kita lihat ada kista. Mereka tidak tahu. Tapi karena tidak sengaja melakukan pemeriksaan, bukan karena kistanya, sehingga muncul dan kita dapatkan kista. Oke, berarti ada apa namanya? Pernah dokter melihat saat hamil itu ada kistanya. Lalu bagi penanganannya gimana? Pada mereka yang hamil dengan kista juga nggak usah khawatir. Karena apa? Memang kista ini mengganggu pertama. Pada saat sebelum hamil akan susah hamil. Susah itu bukan berarti tidak bisa hamil. Yang kedua, setelah hamil kista ini bisa mengganggu pertumbuhan perkembangan janinnya. Bukan berarti tidak akan bisa berkembang, tetapi ini kista yang tambah besar ini akan mengganggu, perkembangannya terganggu. Bisa terjadi kelahiran prematur, dan juga pada saat proses persalinan akan muncul penyulit akibat kista itu. Sehingga untuk penanganan pada kehamilan dengan kista, tidak usah khawatir. Kista pada usia kehamilan di atas 3 bulan sampai 4 bulan, pada saat usia ini kehamilan ini sudah dianggap cukup kuat, karena pada saat umur kehamilan 3 bulan, ari-ari plasenta daripada kehamilan ini sudah terbentuk, sudah kuat, dan pada saat sudah kuat ini dilakukan tindakan pada kista yang ukurannya di atas 5, pengangkatan kista itu dengan mempertahankan kehamilan. Justru dengan dihilangkan faktor-faktor yang nantinya bisa menghambat pertumbuhan perkembangan daripada janin ini yang mengganggu, kita hilangin, pertumbuhan perkembangannya bagus. Dan tidak usah khawatir, ketika kista sudah diangkat dengan operasi, bukan berarti nanti operasi kelahirannya nanti harus operasi lagi, enggak ya. Dan memungkinkan normal. Dan kita sudah sering untuk melakukan hal ini. Begitu dilakukan tindakan operasi kista pada kehamilan, untuk berikutnya lahirnya normal, dan kehamilan-kehamilan berikutnya menjadi mudah. Ya, ternyata pada mereka yang menderita kista, pada hamil yang kita tahu tiba-tiba setelah hamil kita tahu ada kista, kita lihat riwayatnya ternyata memang susah hamil. Susah hamil itu. Nah, setelah kita angkat ini, hamil berikutnya gampang ya. Susah bukan berarti nggak bisa gitu ya dok ya. Berarti tadi kan dokter bilang kalau untuk wanita hamil yang awalnya mereka tidak mau memeriksakan kista, tapi ketika USG berarti dilihat kista bisa dilakukan penanganan. Nah, untuk wanita lajang misalnya seperti Tias nih dok, ingin memeriksakan diri untuk tahu apakah ada kemungkinan ada kista di dalam atau tidak, itu boleh melakukan dari USG juga udah cukup? Dari USG sudah cukup. Kita bisa melihat organ secara keseluruhan, organ reproduksinya, dari ukuran rahimnya, dari bentuk rahimnya, kemudian dari indung telurnya, apakah terjadi ovulasi atau kesuburan, ada pembesaran organ yang lain, misalnya dari saluran tubanya, itu dari USG kita bisa lihat. Udah cukup gitu ya. Udah cukup. Karena kadang Tias dengar gitu ya kalau cerita-cerita sama orang-orang yang mau nikah atau sebelum menikah dan sudah menikah, mungkin mereka tuh takut memeriksakan diri ke dokter kandungan karena takut dimasukkan alat atau apa gitu lah, kayak ngeri-ngeri gimana gitu. Ya, ternyata enggak ya, enggak semua ya pemeriksaannya. Kalau pemeriksaan ke dokter kandungan tidak serta-merta harus melakukan pemeriksaan dalam. Itu untuk pemeriksaan dalam ada indikasi-indikasi khusus yang tidak harus kita lakukan itu enggak. Enggak masih mungkin jauh langsung sekali. Ya. Kita tahu tanpa
tanpa melakukan itu kita tahu kok. Kecuali misalnya pada kasus-kasus yang sangat untuk membedakan salah satunya. Apakah ini hamil di luar kandungan, apa hamil yang normal atau keguguran. Sering sekali kita susah. Hanya dengan pemeriksaan dalam kita tahu. Baru bisa. Ya, baru tahu. Di samping juga dengan USG yang masih meragukan, kita lakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam dengan memeriksa sedikit aja, kita sudah tahu, oh ini hamil di luar kandungan. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan itu, ketika kita sudah menentukan diagnostik, akan beda penanganannya. Kalau ini sudah hamil di luar kandungan, jawabannya harus operasi segera. Tapi kalau bukan hamil di luar kandungan, jawabannya bukan operasi. Apakah dirawat jalan, ataukah mungkin kalau keguguran, kita lakukan kuretase pembersihan dari luar. Itu beda penanganannya. Sehingga untuk menentukan penanganan yang tepat, diagnostiknya harus tepat. Diagnostik yang tepat harus melakukan pemeriksaan yang tepat juga. Gitu. Jadi untuk para wanita di luar sana ya, pemirsa Radio Guntur yang ingin memeriksakan dirinya nggak usah takut gitu ya. Kalau emang mau mencegah ya udah periksa aja. Nanti mungkin konsultasi dulu gitu ya dok ya sebelum pemeriksaan lebih lanjut. Nah lalu apakah ada obat yang bisa dikonsumsi nih dok untuk mengatasi kista ini atau mungkin untuk mencegah timbulnya kista? Nah, yang tadi saya sampaikan, pertama hindari faktor-faktor yang kira-kira mempermudah terjadinya kista. Makanan, kolesterol, gangguan haid sering karena kegemukan, obesitas, terus kemudian stres, ya, minuman beralkohol, ya, terus kemudian hati-hati minum obat penyubur. Obat-obat penyubur. Makanya harus melalui resep dokter untuk hal itu. Kapan diberikan, ada batasnya. Tidak boleh berlebih. Kalau saking pinginnya subur, minumnya terus tidak teratur atau berlebihan, ini yang memicu untuk terjadinya kista. Dan yang paling penting adalah mencegah, jauh lebih penting daripada mengobati. Mencegah pola hidup. Pola hidup dari pikiran, dari makanan, nah, yang sudah saya tadi sampaikan, hindari itu. Pikiran, tetap deh, berpikir yang positif, berpikir sehat untuk kita sehat. Olahraga, aktivitas juga salah satu cara untuk mengurangi resiko terjadinya kista tersebut. Tadi kan disebutkan juga kalau menggunakan obat penyubur itu berpotensi untuk menyebabkan kista. Lalu untuk obat pelancar haid atau mungkin untuk mencegah haid, kan kadang ada tuh wanita misalnya mau kemana gitu minum obat biar nanti dulu deh haidnya biar nggak datang gitu gitu dok, gimana itu? Jadi kalau obat untuk mencegah supaya tidak haid atau obat yang menimbulkan haid, ini jelas obat yang dipakai obat hormonal. Ketika ini dilakukan terus-menerus, tentunya akan mengganggu keseimbangan hormonal itu sendiri. Gangguan keseimbangan hormonal salah satu faktor sebagai penyebab terjadinya kista ini. Tetap obat itu penting, tetapi bukanlah terus-menerus kita lakukan konsumsi itu. Gitu ya. Lebih baik saat-saat tertentu aja. Itu. Mending pola hidupnya aja yang dijaga. Sekali lagi pikiran terutama gitu ya dok ya kalau emang mau mencegah semuanya. Mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement yang ingin dokter sampaikan kepada para wanita di luar sana, pemirsa Radio Guntur yang mungkin masih takut dengan yang namanya kista ovarium nih dok. Jadi masalah kista ovarium memang sering kita dengar dan mungkin kita alami di sekitar kita, dan isinya tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu ditakutin, tidak usah sampai memberikan efek kecemasan, stres yang berlebihan. Ingat, kista ovarium bisa kita cegah dengan pola hidup. Pola hidup dengan pikiran yang positif, dengan menjauhi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tentunya tidak bermanfaat, terutama yang berlebihan seperti kolesterol, alkohol, dan merokok. Ini yang memang harus dihindari dan jangan lupa selalu melakukan kegiatan olahraga untuk memberikan atau dampak sirkulasi yang baik di organ reproduksinya sehingga organ reproduksi tersebut
akan berjalan, berfungsi dengan baik tanpa ada penyakit-penyakit yang ada. Salah satunya adalah kista ovarium ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Putra Sedana ya, atau Dr. Caput yang sudah hadir di Studio Gempol 38 kali ini. Pembahasannya sungguh menarik Sobat Guntur seputar kista ovarium yang dimana ini biasanya menjadi momok menakutkan bagi para wanita yang sebenarnya ini bisa dicegah dengan pola hidup yang lebih baik lagi gitu Dok ya. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah joinan di 23455 tadi untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan untuk Anda yang kelewatan obrolan kesehatan bersama dokter edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Demikian obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri. Sampai jumpa.